Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Hilmi Aziz, dalam pembahasan kajian komunikasi antar budaya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi efektif dalam kajian komunikasi antar budaya. Apa saja sebetulnya yang bisa kita dapat setelah kita mengkaji komunikasi efektif dalam kajian komunikasi antar budaya ini. Jadi di dalam komunikasi efektif itu nanti kita akan menjelaskan definisi maupun makna dari komunikasi efektif sehingga pada saat tertentu dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tujuan dari adanya pada kajian ini adalah untuk pihak berkomunikasi adalah saling bertukar makna. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ini saling berpengaruh yang merupakan harapan dari interaksi dalam komunikasi. Nah, lanjut kita akan membahas pada definisi komunikasi efektif. Apa sebetulnya makna dari komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah seni dalam menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan ini mudah dimengerti dengan orang lain. Nah, selain itu bahwa komunikasi efektif ini juga merupakan hasil karya seseorang komunikator ketika mereka menerima maupun mengirimkan pesan sehingga mudah untuk dipahami dengan apa adanya, seperti yang dimaksudkan oleh komunikator atau orang yang mengirimkan pesan, sehingga pesan tersebut akan berlanjut dengan adanya perbuatan oleh komunikan serta dapat meningkatkan keberlangsungan hubungan komunikator dengan komunikan dan tidak ada kendala. Ini adalah menurut yang disampaikan oleh Deddy Mulyana. Nah, dengan demikian bahwa komunikasi efektif ini kita artikan sebagai suatu makna yang dibentuk pada pertukaran atau saling bertukarnya informasi, ide, kemudian perasaan dan sikap antara kedua belah pihak, baik itu komunikator maupun komunikan, yang hasilnya ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Nah, sedikitnya bahwa komunikasi efektif ini ada 6 indikator utama yang harus dipahami untuk bisa mencapai pada level adanya komunikasi efektif ya, di dalam konteks komunikasi antar budaya. Yang pertama ada credibility, kemudian ada capability, kemudian yang ketiga clarity, yang keempat adalah sympathy, kemudian yang kelima adalah enthusiastic, dan yang keenam adalah continuity dan juga konsistensi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada credibility, yakni adalah citra diri yang berkaitan dengan prestasi, spesifikasi keilmuan, kompetensi, pengalaman dalam bidang yang ditekuni, nama baik, jasa-jasa dalam bidang tertentu, temuan, popularitas, serta dedikasinya terhadap profesi yang ditekuni. Pendengar cenderung menyukai pada orang-orang yang telah dikenal, sehingga lebih appreciate dan tergerak untuk mendengarkan penjelasannya. Objek komunikasi akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa adanya atau tidak usah sama sekali bergantung pada kepercayaan ya, pada orang lain. Ya, contoh konkretnya adalah ketika seorang kaprodi ini lebih dipercaya oleh mahasiswanya ketika memberikan pengumuman terkait dengan seminar proposal skripsi misalnya, daripada orang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua adalah capability.
seseorang profesional dituntut untuk harus memiliki kecakapan atau kemampuan yang memadai. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah kecakapan mengemukakan pikiran secara singkat, jelas, kemudian padat, sehingga dapat diyakini oleh audiens dengan mudah. Kemudian ada kecakapan dalam mempertahankan pikiran atau pendapat dalam forum pertemuan yang bersifat dialogis atau komunikasi dua arah seperti dalam diskusi maupun seminar. Kemudian yang ketiga adalah clarity. Clarity ini lebih kepada kejelasan atau ketepatan dalam pengucapan. Jadi seperti misalnya intonasi a, i, u, e, o itu harus spesifik. Jadi tidak ada makna lain yang dikeluarkan atau yang diterima oleh pihak komunikan sehingga menciptakan suatu makna yang berbeda. Menekankan pada penerapan komunikasi verbal. Sebagai komunikator, seorang profesional ini dituntut harus mampu mengkomunikasikan pesan atau informasi kepada audiens. Selanjutnya adalah simpati atau simpatik. Nah, penampilan simpatik ini yakni adalah seseorang yang merupakan buah dari perpaduan serasi antara ketulusan, kemudian kesabaran dan kegembiraan. Jadi ibarat kata misalnya orang itu betul-betul simpati, mau dengan tulus menyampaikan suatu informasi atau kejelasan informasi kepada pihak yang lain dan mampu tampil simpatik di seluruh ulasannya yang merasa puas dan memuaskan audiens dan akhirnya dapat dipahami dengan secara jelas. Indikator dari penampilan simpatik ini seperti intensitas senyum, kemudian adanya kontak mata di antara komunikator dengan komunikan, keramahan sikap, keterbukaan penampilan, serta keceriaan wajah. Kemudian yang selanjutnya adalah enthusiastic, yakni objek komunikasi itu cenderung lebih menyenangi dari orang-orang yang menunjukkan adanya penampilan antusias. Jadi keseriusan dalam mengamati suatu objek. Nah, antusiasme ini dapat dilihat dari aspek yang ditunjukkan pada semangat tinggi, kemudian gerak lincah, dan juga penampilan energik maupun stamina yang fit dari wajah yang berseri-seri. Nah, yang terakhir adalah continuity dan konsistensi. Nah, pesan ini, informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu, jadi berkelanjutan. Contohnya seperti pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Ini harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus, continuity dan juga konsisten, supaya pesan tersebut ini dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas untuk bisa mencapai adanya komunikasi efektif dalam kajian komunikasi antar budaya, bahwa komunikasi efektif ini merupakan suatu model yang komplit dari komunikasi yang dapat menelaah dari beberapa aspek, sehingga apa yang disampaikan ini kemudian dapat diinternalisasi secara optimal. Dengan demikian, bahwa komunikasi efektif ini bisa dicapai dengan secara baik. Oke, jadi ini yang kita pelajari. Sampai jumpa lagi pada pertemuan mendatang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.